Dalam kasih-Nya, Tuhan yang tak terjangkau itu menjadi dekat agar manusia diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh upaya. Dan inilah yang membawa kita pada kata yang lain, yaitu Irene. Ya, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, Irene adalah bentuk baru dari damai itu. Tapi kali ini bukan lagi berdasarkan Perjanjian Lama. Irene adalah anugerah yang datang dari atas, bukan karena kita layak, tapi karena Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Pastor Christian, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah pembahasan menarik mengenai dua istilah salam yang sering kita dengar namun jarang dipahami secara mendalam, yaitu Shalom dalam Perjanjian Lama dan Eirene dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen mengucapkan salam ini hanya karena kebiasaan atau ikut-ikutan tanpa mengetahui makna teologis maupun latar belakang historisnya. Padahal di balik dua kata ini itu terkandung pengertian yang sangat kaya tentang damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Nah, ironisnya dalam banyak lembaga pendidikan Alkitab atau sekolah teologi, pembahasan tentang hal-hal seperti ini seringkali diabaikan, seolah dianggap sepele. Padahal kalau kita perhatikan, justru dari pengertian kata-kata ini kita bisa memahami karakter Tuhan dan karyanya dalam dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar dua salam ini, yaitu Shalom dan Irene, tetapi yang umum digunakan dan paling banyak sering digunakan adalah kata Shalom. Nah, keduanya berarti damai. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam. Apakah keduanya benar-benar sama atau ada makna yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Nah, mari kita mulai dari kata Shalom. Nah, Shalom adalah kata damai dalam bahasa Ibrani. Nah, kata Shalom ini dalam Perjanjian Lama bersifat perjanjian. Ingat, sekali lagi bersifat perjanjian. Nah, damai itu diberikan dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Ini bukan damai yang langsung turun begitu saja, tetapi bergantung pada ketaatan umat kepada hukum Tuhan. Tuhan sendiri berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1-2. Saudara perhatikan di layar handphone saudara, saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita buka lagi di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Perhatikan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom diberikan jika ada syarat yang dipenuhi, yaitu ketaatan pada hukum. Yaitu hukumnya apa? 613 perintah atau mitzvot, ya. Jadi damai ini disepakati dua pihak, Tuhan sebagai pemberi hukum dan manusia sebagai pelaku hukum. Nah, namun kita tahu sejarah dari bangsa Israel. Bangsa Israel berulang kali gagal dalam melakukan perintah Tuhan, gagal dalam ketaatan, ya. Mereka tidak sanggup taat sepenuhnya. Maka datanglah satu pribadi yang melampaui semua perjanjian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mulia dan tak terhampiri, yang telah menetapkan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Namun ketika manusia terbukti tidak mampu memenuhi tuntutan hukum itu karena keterbatasan dan dosa, di sini kita lihat Ia sendiri memilih untuk turun ke dunia
merendahkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Ia datang bukan untuk membatalkan hukum, melainkan untuk menggenapinya, dan melalui pengorbanannya memulihkan kembali hubungan manusia dengan Dia, Tuhan Yesus. Hubungan yang telah rusak oleh pelanggaran tetapi dipulihkan kembali. Nah, dalam kasih-Nya, Tuhan yang tak terjangkau itu menjadi dekat agar manusia diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh upaya. Dan inilah yang membawa kita pada kata yang lain, yaitu Irene. Ya, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, Irene adalah bentuk baru dari damai itu. Tapi kali ini bukan lagi berdasarkan Perjanjian Lama. Irene adalah anugerah yang datang dari atas, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus yang mengerjakannya untuk kita. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, damai ini tidak lagi memerlukan ketaatan pada hukum secara lahiriah. Nah, Irene diberikan sepihak oleh Tuhan Yesus, bukan sebagai upah karena kita taat, tetapi sebagai hadiah karena Dia taat menggantikan kita. Itulah bedanya. Nah, analoginya seperti ini, saudara. Bayangkan seorang anak yang harus mendapatkan uang saku dari ayahnya, tapi syaratnya ia harus menyapu, mengepel, dan belajar dengan nilai bagus. Kalau dia gagal, uang saku batal. Itulah shalom dalam konteks Perjanjian Lama. Tapi kita lihat Irene adalah seperti ayah yang tahu anaknya tak sanggup memenuhi semua itu, lalu berkata, "Nak, aku tahu kamu lemah. Tapi karena aku mengasihimu, ini uang saku. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu anakku." Itulah Irene dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri ketika bangkit dari kematian tidak menyapa murid-muridnya dengan kata shalom sebagai kewajiban yang harus mereka jaga, tetapi dengan Irene, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 19. Jadi di sana Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan hadiah, ya, itu bukan hadiah karena murid-muridnya setia. Mereka justru lari, menyangkal dan gagal, tapi Yesus tetap berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena itulah damai yang datang dari kasih karunia, bukan ketaatan karena melakukan hukum. Jadi saudara-saudara, saya lebih memilih salam Irene bukan karena salam salah, tapi karena Irene adalah bentuk tertinggi dari anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Kristus. Bukan oleh usaha kita, bukan hasil tawar-menawar antara kita dengan Tuhan, tapi buah kasih-Nya yang tidak bersyarat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin akan ada pertanyaan, dan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika masih ada gereja yang menggunakan kata shalom dalam pengertiannya seperti ini? Kata hanyalah wadah, makna dan isinya dari kata itulah yang penting. Kalau seseorang mengucapkan kata shalom dengan pengertian bahwa damai itu berasal dari Tuhan dan diterima melalui Kristus, maka maknanya sudah sama dengan Irene. Tapi sebentar saudara yang kasih Tuhan, jika seseorang mengucapkan shalom tapi masih menaruh harapan pada ketaatan diri sendiri untuk mendapatkan damai itu, maka di situ kita perlu bertumbuh dalam pengertian anugerah. Contohnya seperti ini, dua orang bisa menyebut kata yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda. Seperti dua orang berkata, aku mencintaimu. Ya, contohnya seperti itu. Yang satu tulus, yang satu manipulatif. Nah, hati-hati, jangan terjebak dalam maknanya saja. Ingat, kadang-kadang iblis menyusup masuk dalam pikiran kita untuk merelatifkan kebenaran, atau kebenaran itu dibuat menjadi opsional. Nah, ini bukan soal bahasa, ini soal warisan baru. Kita tidak bisa lagi membawa shalom dalam sistem lama ke dalam sistem baru, lalu memaknainya ulang seolah-olah tidak ada perbedaan.
itu seperti mengembalikan salib ke meja hukum Musa. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah kita menggunakan kata salam Irene, bukan lagi shalom, ya. Karena Irene adalah damai yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Sementara shalom adalah diberikan ketika kita mampu melakukan ketaatan, melakukan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, semoga konten ini menambah pengetahuan Anda dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya.